Halo semuanya, pada video kali ini saya akan bahas mengenai granul konvensional sebagai bentuk sediaan farmasi. Granul merupakan sediaan padat yang terdiri dari partikel-partikel serbuk yang telah digabungkan, membentuk agregat dengan ukuran lebih besar dan relatif seragam. Granul dapat digunakan sebagai sediaan oral langsung, misalnya granul effervescent, granul untuk dilarutkan sebelum diminum, atau sebagai bentuk antara dalam proses formulasi. Baik, sekarang kita masuk pada konsep dasar granul. Granul adalah sediaan padat berupa agregat partikel dengan ukuran biasanya antara 0,2 sampai dengan 4 mm yang dibuat melalui proses granulasi. Berbeda dengan serbuk, granul memiliki ukuran partikel lebih besar sehingga lebih stabil secara fisik. Tujuan granulasi itu untuk apa sih? Yaitu yang pertama, memperbaiki sifat alir. Granul lebih mudah mengalir dibandingkan serbuk halus. Yang kedua, untuk mencegah segregasi. Partikel kecil sudah terikat menjadi satu unit sehingga komposisi akan tetap homogen. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompresibilitas, di mana jika nantinya akan dikompresi, granul lebih mudah dipadatkan. Dan yang keempat adalah mengurangi debu, lebih aman dalam penanganan dan juga penyimpanan. Kemudian keuntungan sediaan granul secara umum yaitu stabilitas fisik lebih baik dibandingkan serbuk, kemudian lebih mudah dikemas dan ditakar, risiko kontaminasi silangnya rendah, dan juga dapat dirancang sebagai granul effervescent atau granul larut. Kerugian sediaan granul seperti proses pembuatannya lebih kompleks dibandingkan serbuk, membutuhkan pengendalian ukuran partikel. Jika kadar lembab tidak terkontrol, granul bisa menggumpal. Metode pembuatan granul konvensional. Metode pembuatan granul konvensional dibagi menjadi dua, yaitu granulasi basah atau wet granulation dan juga granulasi kering atau dry granulation. Granulasi basah atau wet granulation dilakukan dengan menambahkan cairan pengikat ke dalam campuran serbuk hingga terbentuk massa lembab yang kohesif, kemudian dikeringkan dan diayak menjadi granul. Cairan pengikat membentuk jembatan cair antar partikel. Setelah pengeringan, terbentuk ikatan padat yang membuat granul stabil. Jadi tahapan singkatnya yaitu yang pertama pencampuran bahan, yang kedua pembasahan dengan binder, yang ketiga pengayakan basah, yang keempat pengeringan, dan yang kelima pengayakan kering. Apa sih cairan pengikat itu yang sering disebut dengan cairan binder? Jadi binder berfungsi untuk meningkatkan kohesi partikel. Contohnya adalah PVP, gelatin, pati, dan juga HPMC. Pemilihan binder bergantung pada sifat bahan aktif dan juga tujuan formulasi. Selanjutnya adalah granulasi kering atau dry granulation. Granulasi kering dilakukan tanpa penambahan cairan. Serbuk dipadatkan menggunakan tekanan tinggi, kemudian dihancurkan menjadi granul. Jadi ini digunakan untuk bahan yang peka panas dan juga bahan sensitif terhadap kelembapan. Perbedaan utamanya antara granulasi basah dan juga granulasi kering adalah granulasi basah menggunakan cairan pengikat, sementara granulasi kering hanya menggunakan tekanan mekanik. Eksipien dalam granulasi. Dalam pembuatan sediaan granul, selain bahan aktif, digunakan juga bahan tambahan atau eksipien. Eksipien memiliki peran penting dalam menentukan kualitas fisik granul. Yang pertama adalah binder atau bahan pengikat. Binder berfungsi untuk meningkatkan kohesi antar partikel serbuk sehingga terbentuk massa yang dapat digranulasi. Pada granulasi basah, binder biasanya dilarutkan dalam cairan pengikat. Cairan ini akan membentuk jembatan cair antar partikel. Setelah proses pengeringan, terbentuk ikatan padat yang membuat granul stabil dan tidak mudah hancur. Contoh binder seperti PVP, gelatin, pati, atau amilum, dan juga HPMC. Jika binder terlalu sedikit, granul rapuh dan mudah hancur. Dan jika terlalu banyak, granul terlalu keras, dan waktu hancur bisa menjadi lama. Yang kedua adalah pengisi atau diluent. Pengisi digunakan untuk menambah volume, terutama jika dosis bahan aktif kecil. Selain itu, pengisi juga membantu memperbaiki sifat alir dan kekuatan granul. Contoh pengisi seperti laktosa, avikol atau mikrokristalin selulosa, dan juga manitol.
Pemilihan pengisi harus memperhatikan kompatibilitas dengan bahan aktif agar tidak terjadi reaksi kimia yang menurunkan stabilitas obat. Dan yang ketiga adalah pelicin atau lubrik. Pelicin berfungsi untuk mengurangi gesekan antar partikel maupun dengan alat selama proses produksi. Pelicin membantu mencegah granul melekat pada alat, kemudian mempermudah proses pengayakan, dan juga menjaga konsistensi ukuran granul. Contohnya adalah magnesium stearat dan juga asam stearat. Namun penggunaannya harus terkontrol karena jika terlalu banyak dapat menurunkan kekuatan granul. Selanjutnya adalah glidan. Glidan berfungsi untuk memperbaiki sifat alir granul. Glidan bekerja dengan cara mengurangi gesekan antara partikel sehingga granul dapat mengalir lebih lancar saat dituang atau dikemas. Contohnya seperti talc dan juga aerosil. Sifat alir yang baik sangat penting untuk menjamin keseragaman bobot pada saat pengemasan. Evaluasi mutu fisik granul. Walaupun granul merupakan sediaan akhir atau sediaan antara, tetap diperlukan evaluasi mutu fisik untuk menjamin kualitas produk. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan granul memiliki sifat fisik yang stabil, seragam, dan memenuhi standar. Yang pertama adalah sifat alir. Sifat alir menunjukkan kemampuan granul untuk mengalir secara bebas. Granul dengan sifat alir yang baik akan mudah dituang, kemudian tidak menggumpal dan juga tidak menyumbat alat. Kemudian ujian dilakukan untuk sifat alir ini yaitu yang pertama waktu alir. Granul dituang melalui corong, kemudian diukur waktu yang diperlukan untuk mengalir seluruhnya. Semakin cepat waktu alir, semakin baik sifat alirnya. Dan jika waktu alir terlalu lama, kemungkinan granul terlalu lembab atau ukuran partikel tidak seragam. Kemudian selanjutnya adalah sudut istirahat. Sudut istirahat diukur dari tumpukan granul yang membentuk kerucut. Interpretasi umum, jika lebih kecil dari 30 derajat, maka aliran sangat baik. Dan jika 30-40 derajat, berarti alirannya cukup. Dan jika pada 40 derajat, aliran buruk. Sudut yang kecil menunjukkan gesekan antar partikel rendah. Dan yang kedua adalah kompresibilitas. Walaupun granul digunakan sebagai sediaan, uji kompresibilitas tetap penting untuk mengetahui kepadatan dan sifat pemadatan partikel. Yaitu yang pertama adalah indeks Carr, mengukur perbedaan antara volume dan volume setelah diketuk. Interpretasi umum seperti jika kecil dari 15% berarti alirannya baik. Jika 15-25% alirannya cukup, dan jika lebih dari 25% berarti alirannya buruk. Nilai kecil menunjukkan granul tidak mudah memadat secara berlebihan. Yang kedua adalah Hausner ratio, merupakan perbandingan antara tape density dan juga bulk density. Interpretasinya adalah jika dari 1 sampai 1,25 berarti itu menandakan sifat alirnya baik, dan jika lebih dari 1,25 berarti alirannya kurang baik. Semakin mendekati 1 berarti semakin baik sifat alirnya. Kemudian yang ketiga adalah kandungan lembab atau loss on drying atau LOD. LOD digunakan untuk menentukan kadar air dalam granul. Kadar air sangat mempengaruhi stabilitas dan juga kekuatan granul. Jika terlalu tinggi, granul akan menggumpal dan risiko pertumbuhan mikroba meningkat. Stabilitas kimia juga dapat menurun. Dan jika terlalu rendah, granul menjadi rapuh, mudah hancur saat penanganan. Oleh karena itu, kadar lembab harus berada dalam rentang optimal sesuai dengan formula. Sebagai kesimpulan, granul merupakan sediaan padat yang memiliki stabilitas fisik lebih baik dibandingkan serbuk karena partikel-partikelnya telah teragregasi menjadi ukuran yang lebih besar dan juga seragam. Keberhasilan pembuatan granul sangat dipengaruhi oleh pemilihan eksipien yang tepat, terutama binder, pengisi, pelicin, dan juga glidan. Selain itu, evaluasi mutu fisik seperti uji alir, kompresibilitas, dan kadar lembab sangat penting untuk menjamin kualitas, stabilitas, dan keamanan sediaan granul sebelum digunakan atau dipasarkan. Dengan pengendalian yang tepat pada setiap tahap, granul dapat menjadi sediaan yang efektif, stabil, memenuhi standar farmasi. Terima kasih.